Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpadora Yulika dengan NIM 1803565 dari Pendidikan Kimia UNP 2018. Nah, pada materi aplikasi komputer kali ini, saya diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama, Bapak Budi Oktavia, SSI, MSI, PhD. Kemudian, Bapak Haris Sanjaya, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil topik yang berjudul titrasi asam basa, di mana pada slide-nya saya akan membahas mengenai pengertian dari titrasi asam basa, alat-alat apa saja yang digunakan pada saat melakukan titrasi asam basa, kemudian ada kurva titrasi, selanjutnya baru rumus yang digunakan untuk menentukan kadar dari titrasi asam basa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Pada materi kali ini, itu terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian dari titrasi asam basa. Kemudian selanjutnya menentukan konsentrasi asam maupun basa menggunakan titrasi. Nah, yang terakhir menentukan kadar zat melalui titrasi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa merupakan satu prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar satu asam maupun basa berdasarkan reaksi netralisasinya. Bisa dilihat pada slide, ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat melakukan titrasi. Di sini ada yang namanya buret. Buret ini merupakan tempat zat yang disebut sebagai titran atau zat yang telah diketahui konsentrasi ataupun kadarnya. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, di dalam Erlenmeyer ini terdapat zat yang disebut sebagai titrat atau zat yang ingin kita cari konsentrasinya. Nah, kemudian ada statif dan juga klem, itu tempat peletakan buret. Kemudian selanjutnya pada Erlenmeyer tadi kita tambahkan indikator. Nah, indikator yang sering digunakan pada saat melakukan titrasi ini adalah indikator PP. Nah, titrasi ini kita hentikan pada saat terjadi perubahan warna, biasanya ditandai dengan kemunculan warna pink selayang. Titrasi ini kita lakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu titik di mana asam ataupun basa tepat habis bereaksi. Berikut merupakan istilah-istilah yang ada dalam titrasi asam basa. Yang pertama, ada pentiter atau zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Selanjutnya ada titik akhir titrasi, titik zat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Kemudian ada titik ekivalen, yaitu titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Kemudian ada juga yang namanya daerah perubahan drastis, yaitu daerah di mana saat terjadi sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam ataupun basa. Selanjutnya kita masuk ke materi kurva titrasi. Kurva titrasi merupakan grafik yang menyatakan perubahan pH pada penetasan asam dengan basa ataupun sebaliknya. Nah, kurva titrasi ini memudahkan kita dalam menentukan titik ekivalen. Jenis asam dan basa yang digunakan menentukan karakteristik dari kurva titrasi itu sendiri. Jika pH larutan asam ataupun basa diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik sebagai fungsi dari volume larutan basa maupun basa yang diteteskan, maka diperoleh suatu grafik yang kita sebut dengan nama kurva titrasi. Kemudian bentuk kurva titrasi ini memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan juga konsentrasi asam dan basa yang sedang bereaksi. Nah, pada slide selanjutnya teman-teman akan melihat
Bentuk kurva titrasi ini memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan juga konsentrasi dari asam dan basanya, di mana kurva dari titrasi ini memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu asam kuat dengan basa kuat, kemudian basa kuat dengan asam kuat, selanjutnya ada asam kuat dengan basa lemah, kemudian basa lemah dengan asam kuat, kemudian ada basa kuat dengan asam lemah, dan yang terakhir ada asam lemah dengan basa kuat. Di mana nanti akan dijelaskan satu persatu apakah pentiter pada titrasi tersebut asam atau basa. Nah, ini merupakan bentuk kurva dari asam kuat dengan basa kuat. Keterangannya, zat pentiter merupakan basa kuat, daerah perubahan pH drastisnya yaitu 4-10, kemudian titik ekivalennya 7, dan indikator yang dapat digunakan itu ada metil merah, bromthymol blue, kemudian phenolphthalein. Selanjutnya, ini merupakan bentuk kurva dari basa kuat dengan asam kuat, di mana zat pentiternya adalah asam kuat dengan daerah perubahan pH drastis rentangnya antara 4 sampai dengan 10. pH titik ekivalennya yaitu 7. Bisa menggunakan indikator metil merah, bromthymol blue, kemudian phenolphthalein. Selanjutnya, ini merupakan bentuk dari kurva basa kuat dengan asam lemah, di mana zat pentiternya yaitu asam lemah dengan daerah perubahan pH drastis rentangnya 7-10, kemudian pH titik ekivalen 8-9 dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Kemudian, bentuk dari asam lemah dengan basa kuat bisa teman-teman lihat bentuk kurvanya seperti pada slide. Keterangannya yaitu zat pentiternya merupakan basa kuat, daerah perubahan pH drastisnya antara 7-10 dengan pH titik ekivalen 8-9. Nah, indikator yang bisa kita gunakan pada kurva asam lemah dengan basa kuat ini itu phenolphthalein. Kemudian kurva asam kuat dengan basa lemah, zat pentiternya yaitu basa lemah dengan daerah perubahan pH drastis 4 sampai dengan 7. pH titik ekivalennya yaitu 5 sampai 6. Nah, indikator yang digunakan pada asam kuat dengan basa lemah ini yaitu metil merah atau yang biasa kita singkat dengan MM. Selanjutnya, untuk kurva basa lemah dengan asam kuat, bisa teman-teman perhatikan pada slide, zat pentiternya yaitu asam kuat dengan daerah perubahan pH drastis 4-7, kemudian pH titik ekivalennya 5-6 dengan indikator yang bisa digunakan yaitu metil merah. Nah, setelah kita melakukan titrasi, tentu kita harus menghitung kadar dari zat yang telah kita titrasi tadi. Nah, rumus yang biasa digunakan yaitu MA kali VA kali XA sama dengan MB dikali VB dikali XB. A untuk asam dan B untuk basa. MA sendiri yaitu molaritas dari asam atau konsentrasi asam, kemudian VA sendiri merupakan volume dari asam. Kalau untuk XA itu valensi dari asamnya sendiri. Kemudian MB itu untuk molaritas basah, VB untuk volume basah, dan XB untuk valensi basah. Sekian presentasi dari saya. Semoga Bapak dan teman-teman mudah memahami apa yang saya sampaikan tadi.
Kemudian apabila saya ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.